Selamat pagi, saya Yengki Braputri, Papa Sera Whisky, Kolonel Laut Purnawirawan, Insinyur Haji Sutawi Jaya Bumi Tanjung. Horas, horas. Kegiatan kita pagi ini yaitu menceritakan kegiatan orari. Jadi orari itu mempunyai kegiatan, yaitu kegiatannya melaksanakan checking net. Jadi lokal itu seperti lokal saya, lokal Sidoarjo melaksanakan checking net dan punya nama call sign Yengki Hotel Tri Alpha Papa. Juga daerah setiap pagi, apakah itu di 2 meter band, apakah di 80 meter band melaksanakan checking net. Saya dulu mantan NCS Net Control Station 80 meter band pagi hari, orari daerah Jawa Timur. Jadi memimpin dari mulai Aceh sampai Pulau Jawa sampai Kalimantan dan seluruh Indonesia, dari call area 0 sampai call area 9. Juga daerah mempunyai kegiatan checking net 2 meter. Juga orari pusat melaksanakan checking net, diawali pada sore hari. Seluruh dipimpin melalui call area sesuai dengan kondisinya. Apakah dia dahului call area 9, sudah itu 8, Pulau Kalimantan, habis itu Sulawesi 7, baru berpindah ke Aceh 6, baru Padang, Palembang, baru Lampung, area 4, baru 3 Jawa Timur, baru Jawa Tengah, baru Bandung, area 1, baru Jakarta 0. Itu kegiatan amatir radio orari dalam hal checking net. Ada juga kegiatan orari tersebut pergi ke tempat-tempat pulau-pulau, disebut dengan Dekpedation. Apa misi Dekpedation ini? Memperkenalkan wilayah setempat. Jadi saya dulu pernah Dekpedation ke Pulau Bawean. Ini lokal, personilnya mengajukan surat ke daerah mengajukan ke pusat mengajukan ke pemerintah, juga lokal mengajukan surat ke pemerintah Gresik. Kami dulu di Gresik, Pulau Bawean, berangkat malam hari. Membawa peralatan komunikasi, perlengkapan makan, peralatan mandi. Jadi dari mulai radio, anten, genset, itu di satu pulau. Memperkenalkan kepada dunia luar Pulau Bawean. Dan itu kegiatan dari Dekpedation. Bagi mereka yang menerima pancaran dari Dekpedation ini akan mendapatkan Kesel Card yang di-download melalui internet, melalui HP. Jadi apakah checking net lokal, checking net daerah, checking net orari Nusantara atau Dekpedation itu mempunyai tanda bukti telah berkomunikasi, yaitu spesial Kesel Card. Ini sebagai kewajiban dari anggota yang telah dapat berkomunikasi kepada lawan komunikasinya. Juga kegiatan orari tersebut, dia melaksanakan kegiatan walking pok hunting. Jadi saya mulai latihan di Malang, latihan di Sidoarjo, latihan ke Jakarta, se-Indonesia. Apa itu walking pok hunting? Walking pok hunting itu personil orangnya sendiri membawa HT, membawa di tangan kirinya adalah kabel dan anten. Dia mencari beacon, suara bunyi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi seperti kegiatan pramuka, seperti cari jejak. Di mana ditaruh beacon bunyi itu? Itu kegiatan amatir.
jalan kaki. Jadi satu bikin ke bikin yang lain, tergantung panitia, ada yang 3 km, ada yang 6 km, sesuai dengan jangkauan kemampuan personil. Bikin per bikin berapa satu hari, apakah didapat, seperti kami dulu di Jakarta itu ada 5 beacon. Nah ini satu kegiatan radio amatir. Adapun di tempat-tempat beacon itu nanti disiapkan daftar siapa peserta. Sebelum berangkat peserta itu, kalau kami dulu di Tugu Monas, dibagi. Masing-masing orang itu tidak sama frekuensi yang dicari. Jadi ada satu disembunyikan, radio itu hidup di frekuensi berapa. Katakanlah start awal 510. 145.5100. Nah, siapa yang pertama ketemu di tempatnya yang uji, dia tulis nanti di daftar situ, dan di situ ada penugasan. Mungkin dia ditugaskan ke frekuensi lain. Apakah 14.548, ya tergantung panitia. Jadi itu kegiatan walking pok hunting itu memang menghabiskan energi lah ya. Saya sebagai tentara pun lebih unggul rekan-rekan amatir yang maaf cakap ya tukang tambal ban tapi orari. Tentara melaksanakan walking pok hunting mobile. Nah ini yang keren ya. Jadi mobil dipasang anten, pakai anten pengarah, bisa berputar sana sini atau manual. Ada pengaturnya, ada supirnya, drivernya, ada pelihat peta. Sama juga, mereka mencari di mana. Itu kegiatan walking pok hunting. Jadi di mana-mana kegiatan daerah, nasional itu melaksanakan. Ada dilaksanakan oleh lokal tapi kecil lah ya. Karena ini skalanya besar, menyangkutkan fasilitas, mobil dan lalu lintas. Jadi melaksanakan walking pok hunting, jalan kaki, melaksanakan walking pok hunting dengan mobile. Ada juga melaksanakan kegiatan tim degradation. Jadi anggota orari itu memancar di satu pulau. Jadi dia memancar, semua anggota personil yang di rumahnya masing-masing mempunyai perangkat komunikasi HF, apakah dia 40 meter band, 80 meter band, tapi yang di 10 jarang ya, atau di 20 jarang, di 15 jarang. Bahkan mayoritas itu dilaksanakan di 40 meter band. Apakah dia di satu gunung, apakah dia di museum, apakah di tempat rekreasi, pinggiran sungai. Jadi melaksanakan kegiatan, ada yang disebut tim degradation bota, Beast on the Air, macam-macam namanya tadi. Melaksanakan kegiatan degradation team. Mungkin di tempat-tempat bersejarah. Saya pernah memancar, dipinjam sama rekan lokal Mojokerto di tempat sejarah Sailendra, yaitu di Jolotundo. Jadi memancar menggunakan kolsen masing-masing, disebut portable, dan disiapkan castle card kepada mereka yang menerima. Itu kegiatan radio amatir. Tantangannya berat juga ya, membawa peralatan naik gunung, membawa peralatan di pinggir sungai, membawa peralatan di tempat museum, membangun peralatan, apakah itu anten, tiang, makan, tempat istirahat, buang air kecil, mandi, ini. Tapi karena dia satu orari ini kan kegiatannya menyenangin komunikasi. Jadi ini adalah hobi. Ada yang hobi burung, ya silakan. Ada yang hobi mobil-mobil tua, silakan. Paguyuban. Ini radio orari ini hobi komunikasi yang disahkan oleh undang-undang negara. Hanya dua yang ada kita kelihatan yang disahkan negara, yaitu orari dan rapi, radio antar penduduk. Ada juga kegiatan dilaksanakan ulang tahun lokal, ulang tahun kabupaten, ulang tahun daerah, ulang tahun negara, nasional, yaitu yang disebut dengan special call. Ada angkatan darat, infanteri ulang tahun kerjasama.
ada ulang tahun, Depar Postel kerjasama dengan Orari mengadakan special call, mengeluarkan sertifikat, dan anggota Orari yang mempunyai radio, apakah itu 2 meter, apakah radio HF, dia menggunakan apakah itu FM atau menggunakan FT8. Jadi anggota Orari ini sudah menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Dia menggunakan internet, dia menggunakan mikrofonnya dicopot, dia menggunakan interpiece kalau radio lama. Kalau radio baru ada langsung special call, disebut dengan special call. Dalam rangka hari ulang tahun, dalam rangka hari ulang tahun. Ada juga melaksanakan kontes hampir sama. Kontes tersebut dalam rangka Hari Pahlawan Jawa Timur melaksanakan kontes. Disiapkan sertifikat, dipergunakan oleh seluruh anggota Orari yang mempunyai izin dan masih berlaku. Dilaksanakan, ada kalanya FM di 40, di 80 LSB. Ada juga dilaksanakan di USB. Ada yang langka ya dilaksanakan di AM. Ya tergantung panitia melaksanakan kontes. Tergantung. Nah, nilai-nilai juga sudah disiapkan oleh panitia. Nanti panitia memberikan sertifikat Merdeka Kontes. Oh, saya peserta kontes, senang kontes saya. Melelahkan memang. Bisa 48 jam kontes tersebut. Ada yang dimulai pagi, selesainya besok pagi 24 jam. Digunakan dengan UTC. Ini kegiatan-kegiatan. Tidak semua kegiatan bisa saya ceritakan. Saya akhiri dulu, nanti saya sambung. Karena waktu terbatas, diakhiri dengan kontes. Ini sebagai edukasi kepada mereka yang sudah lama berorganisasi di Orari, cinta komunikasi, cinta elektronika. Jadi mereka yang menyenangi berkomunikasi serta elektronika. Bagi mereka yang tidak punya dasar sama sekali, sebagai edukasi, apa sih kegiatannya Orari itu. Ada yang menerjemahkan lebih ekstrim, kurang bagus ya, orang mari-mari katanya. Ya terserahlah. Tapi itu adalah satu hobi yang berskala internasional. Seluruh dunia, bahkan Indonesia yang terbanyak di dunia yang menggunakan radio komunikasi. Saya kontes-kontes dunia ikut. Kegiatan-kegiatan apakah itu Dekpedesen ikut. Apakah itu bis on the air-nya luar negeri ikut. Itu saja, mohon maaf. Yankee, Brapotri, Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan, Insinyur Haji Sutawi Jayabumi Tanjung. Horas, sampai jumpa.